Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Taraga Diri. Ya, hari ini kita bakal diskusi. Nah, diskusi kali ini tuh seru banget nih. Kita bakal nyiapin buat tahun 2021 kita mau ngapain ya sebenarnya ya, kayak gitu. Nah, hari ini kita bakal ditemenin atau pematerinya nih hari ini tuh bareng Kak Anggi Ayu Lanzar. Beliau merupakan psikolog industri organisasi, lulusan dari Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Nanti kita tunggu dulu ya. Oke. Hari ini kita bakal dengan tema revolusi tahun baru yang tak sekedar emosi sesaat. Halo, selamat datang. Kalau misalkan teman-teman mau bertanya silahkan ya. Selamat malam Kak Anggi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Malam. Kayaknya nggak sendiri nih di rumah. Iya, tadi itu, tapi mau pergi katanya, mau jalan sama ayah, mau ngedate berdua. Oke. Semoga gak ganggu ya ini ya. Aman. Oke. Nah, Kak Anggi ini hari ini kita bakal bareng arah kata nih dari tempatnya Kak Anggi ya, platform Kak Anggi arah kata. Insya Allah nanti ke depan 1 jam ke depan kita bakal bahas tentang persiapan di tahun 2021 itu mau ngapain sih kayak gitu. Itu ya Kak Anggi ya. Iya. Nah, jadi kalau kita perhatikan nih, kita tuh di sini tuh bagian dari galaksi Bima Sakti nih di bumi di Indonesia, di negara kita Indonesia kayak gitu. Nah, politik ada banyak beraneka macam nih, ada politik, sosial, budaya, pendidikan. Kita juga ada kesehatan fisik, mental, dan nggak ada yang menduga juga kalau di tahun 2019 itu tuh muncul yang sekarang hampir setiap hari kita tuh bakal sebut-sebut itu gitu si COVID-19 ini. Nah, kesehatan itu jadi sekarang tuh kerasa penting banget gitu ya Mbak ya, kerasa penting banget gitu. Terus digaungkan banget tuh yang namanya Cita Mas Jaja, cuci tangan, terus jaga jarak kayak gitu di setiap sudut di rumah, mau di toko-toko, mau di instansi-instansi, dan jadi sekarang akhirnya muncul berbagai problem kayak gitu, problematika yang banyak juga kekhawatiran-kekhawatiran yang dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia ini gitu. Terus bisa jadi nih mungkin dari berbagai perencanaan yang dari tahun 2019 itu jadi kalang kabut di 2020 dan kita juga harus mempersiapkan juga di tahun 2021. Nah, itu gimana sih caranya biar kita tuh tetap semangat, biar bisa melangkah, terus emosi kita yang tadinya meletup-letup butuh konsisten di tahun 2021 ini. Itu gimana sih, apa aja sih yang harus kita siapin sih di tahun 2021 ini Kak Anggi? Iya. Oke. Iya benar sih kata Barta tadi ya, bagaimana tentang keadaan saat ini. Selanjutnya itu adalah siapa sih yang menduga 2019 akhir sampai dengan 2020 akhir nih, sekarang udah tinggal hitungan hari lagi nih, udah countdown untuk ke 2021 ini akan terjadi hal yang kayak gini, hal yang sebelumnya tidak kita duga dan tidak kita persiapkan sama sekali, terus tiba-tiba jeder keadaannya tuh kan kayak gini gitu ya. To be honest, kayak saya pribadi itu adalah orang yang ya udah deh, let it flow aja, jalanin aja. Iya sih, pengen A, pengen B, pengen C, tapi ya udah jalanin aja gitu ya. Itu dulu ternyata ketika di 2020 ini terus dapat keadaan yang jebret gini kan, otomatis adalah pilihan gitu ya. Kalau ketika kita dihadapi sama permasalahan, kan pilihan kita itu menjadi dua, fight or fly gitu ya. Kita hadapi permasalahannya atau menghindari permasalahannya gitu ya. Sejauh ini kan
kalau mau menghindar bagaimana gitu ya, akan stuck di situ-situ aja, akhirnya kan menjadi seperti itu. Pilihan yang akhirnya tepat adalah yuk kita fight gitu. Gimana sih caranya gitu ya? Kayak tadi sebelumnya saya sampaikan, oke, saya mungkin dahulu atau berapa bulan yang lalu adalah tipikal orang yang ya udah let it flow, jalanin aja gitu. Tapi ternyata akhirnya menjadi sebuah tamparan besar kayak wake up, ayo bangun gitu loh. Ke orang saja yang sudah punya perencanaan kalang kabut sama keadaan ini. Konon dengan orang yang sama sekali tidak punya pegangan menjalani kehidupannya gitu ya. Setelah itu akhirnya menjadi obrolan sama diri sendiri. Udah nggak boleh nih gini-gini aja. Yuk diperbaiki. Apa sih yang harus diperbaiki ke depannya gitu kan? Apa sih yang harus aku tingkatkan ke depannya, hal-hal yang kayak gitu tuh penting untuk akhirnya menjadi poin penting persiapan kita di 2021 gitu ya. Kemudian akhirnya menjadi seperti itu. Oh ya udah yuk buat life plan gitu ya, bahasa kerennya. Atau perencanaan kehidupan nih di 2001, atau teman-teman lebih sering ngomongnya adalah resolusi gitu ya. Buat resolusi di tahun mendatang apa gitu. Nah, ketika hal itu tuh dilemparkan, untuk Mbak Arta deh, ketika dengar life plan, apa sih yang satu kata yang terlintas gitu? Life plan kalau saat ini ya nyelesain studi. Oke, berarti berkaitan dengan rencana kita gitu ya. Benar, life plan itu berkaitan dengan perencanaan, tentang persiapan, tentang mengelola. Itu adalah hal yang mungkin biasa dikaitkan dengan pembahasan tentang life plan. Terus gimana gitu ya? Sebelum gimananya, saya akan sedikit membahas kenapa sih akhirnya menjadi penting sebuah perencanaan, persiapan, dan pengelolaan di dalam kehidupan kita ya. Iya penting. Kenapa? Karena yang pertama adalah terkait dengan bagaimana kita menjalankan kehidupan ke depannya. Yang kedua adalah terkait dengan daya adaptasi kita dengan sesuatu yang nanti kita hadapi nih ke depannya gitu Mbak Arta. Jadi ketika kita sudah punya rencana, ketika kita siap gitu ya, bahasanya kan adalah siap. Berarti ketika siap, semua kita harus siap untuk semua keadaan, itu harus seperti itu. Jadi nggak hanya siap, tidak hanya siap pada oh ya udah yang mau aku capai aja gitu, tapi kita harus siap untuk semua keadaan seperti itu. Kemudian akhirnya orang juga mikir, ya hidup kan nggak lurus-lurus saja gitu ya, maksudnya nggak semulus yang kita inginkan, terkadang pasti ada hal gagalnya, ada yang nggak sesuai dengan prediksinya, seperti itu kan. Kemudian apa sih yang harus dilakukan kalau udah kayak gitu? Itu tadi, ketika individu itu punya perencanaan, punya kesiapan, dan punya pengelolaan, secara otomatis dan harapannya daya adaptasi kita ke depannya akan jauh lebih cepat gitu. Jadi misalnya kita nggak tahu nih 2021 ini apakah masih terus akan keadaannya seperti ini gitu ya, atau insya Allah menjadi lebih baik, kemudian semuanya berangsur normal dengan adaptasi yang baru lagi, pasti kan seperti itu. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh yang akhirnya penting gitu ya. Kemudian
lanjut gimana sih buat life plan gitu ya. Nulisnya gimana Mbak? Apa harus ditulis atau harus ya Iya, udah yang penting ingat. dihayati di dalam diri gitu ya. Oke. Iya. Sebenarnya terkait dengan itu ya macam-macam ya. Beda orang kadang beda cara pengaplikasiannya. Kita tidak bisa membuat sebuah prototype tertentu bahwasanya oh life plan tuh harus ditulis gitu. Enggak. Kembali lagi tentang gimana kita masing-masing. Memang mungkin kalau menulis itu akan menjadi proses recall gitu ya. Kita akan mudah mengingat, oh apa sih yang aku mau, apa sih yang aku ingin tuju nih sebenarnya gitu. Nah, kita masuk nih, Mbak Arta, gimana sih mungkin nih teman-teman Iya. sebutannya apa sih ini? Followers Taraga nyebutnya apa? Sahabat Taraga. Nah, sahabat. Sama nih, berarti arah kata juga sahabat ya. Untuk sahabat Taraga diri sama sahabat arah kata, kalau sekarang yang ada di rumah nih, yuk sambil diskusi nih, nanti saya akan sebutkan nih beberapa step-step kita untuk buat life plan. Teman-teman bisa ngelakuinnya gitu ya, prosesnya seperti itu. Oke, dari kemarin ketika diajak sama Taraga, terus itu kayak jadi apa ya? Mengingat untuk diri saya sendiri gitu. Oh iya ya 2020 udah mau selesai gitu. Aku harus ngapain ya 2021? Apa sih yang harus aku siapkan? Akhirnya karena dipatik oleh Taraga, kemudian memang sebelumnya sudah ingin melakukan itu, akhirnya baca-baca nih Mbak Arta, iya ya gimana ya caranya gitu, maksudnya yang lebih terstruktur. Mungkin kita sudah melakukannya sebenarnya, misalnya kayak oh ya aku pengen jadi orang yang jauh lebih baik di 2021. Biasanya kan kayak gitu tuh, hal-hal yang kayak gitu, aku ingin menjadi pribadi yang lebih baik nih gitu. Udah gitu, kadang-kadang kita seperti itu. Atau ya udah deh aku kayak 2021 ya aku mau lulus gitu kan, ada kita punya target kayak gitu, Plan besar banget gitu ya. plan kita mungkin terbiasa sama hal-hal yang mungkin besar gitu kan. Nah ternyata itu sudah benar, cuman akan lebih tepat ketika kita detail gitu, lebih detail terkait dengan melakukan itu gitu. Apa sih gitu ya? Saya kalau teman-teman searching di Google tuh bisa dengan mudah diakses. Banyak banget, ada yang para ahli itu ngomong 11 step life plan. Ada yang 5 life plan gitu ya, atau macam-macam deh, beda toko. Beda tuh step-stepnya Beda gitu. lagi. Cuman akhirnya saya baca, terus saya kumpulkan, oke. Ternyata dari para ahli itu ada 6 hal yang mungkin mirip-mirip, dan sebenarnya itu adalah poin penting ketika kita akan melakukan atau menuliskan life plan gitu ya. Apa sih Mbak Anggi gitu yang harus dilakuin gitu. Oke, ketika kita akan membuat life plan gitu ya, yang pertama banget yang harus kita lakukan adalah create a vision, buat visi. Kita mau apa? Apa sih yang ingin kita capai gitu ya? Oke, aku pengen kayak tadi Mbak Arta. Aku pengen lulus gitu ya, pengen menyelesaikan studiku sebagai mahasiswa magister profesi psikologi, atau 2021 menjadi psikolog gitu kan, berarti seperti itu. Mungkin bisa lebih tertantang lagi tuh kalau seperti itu gitu kan. Oke, tulislah visi kita apa, harus paham nih. Kadang kan kita apa sih, kenapa sih harus begitu? Ya memang harus dilakukan. Itu adalah poin dasar dalam kita melakukan pembuatan life plan gitu. Tentuin tuh visi kita.
Kemudian mungkin beberapa terbiasa dengan gini, oh iya nulis visi itu coba kita mikir 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, kan biasanya tuh gitu. Kalau kita ngerasa, aduh belum kebayang tuh 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, ya udah nggak usah dipaksain Apalagi. gitu. Iya. Nggak usah dipaksain kalau memang Tahun. nggak usah 5 tahun, nggak 5 tahun aja belum, gimana 10 gitu kan, kali kan seperti itu. Dan Ya jangan udah nggak sebulan aja apa-apa, belum gitu ya. sebulan aja masih belum gitu ya, oke. Ya. Apa oke kalau gitu ya udah yang apa ya, to be realistis aja gitu, dengan oh ya udah aku mau visiku ke 1 tahun di 2021 itu aku harus menjalanin kehidupan bagaimana, apa sih yang ingin aku capai, ya nggak apa-apa gitu ya. Cuman satu perlu digarisbawahi adalah realistis ini ya teman-teman, realistis ini bukan berarti merendahkan diri kita kayak aku tuh nggak bisa tuh mikir 5 tahun mendatang, enggak, tapi bagaimana kita menjalani, membuat life plan kita ini juga harus tetap optimis dan bermimpi tinggi gitu ya, walaupun kita 1 tahun aja yang kita kalau perencanakan nggak apa-apa, tapi harus tetap tinggi gitu, nggak cuman ya udah deh pengen 2021 ya pengen gitu ya, enggak kalau bisa A-nya itu A besar gitu, jadi tetap punya mimpi yang tinggi gitu. Ketinggian gitu kan kadang ada orang yang gitu, aduh nggak mungkin gitu, baru nulis visi nih terus udah ngejudge diri sendiri untuk bilang nggak mungkin, ya jangan. Kasih vibe positif nih sama kita bahwasanya apapun yang kita tuliskan itu insya Allah akan terlaksana. Itu aja tuh poin awalnya mindset kita kalau udah buat life plan itu, harus pede, harus percaya diri teman-teman, harus optimis gitu ya. Oke, udah nih visinya udah ada, kita udah tahu nih kita mau ngapain gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sekarang adalah perform a self assessment. Maksudnya apa? Ya nilai diri kita gitu. Aduh Mbak Anggi, nilai diri sendiri tuh susah banget rasanya gitu ya. Kayak kok aku ngerasa kepedean banget kalau nilai diri sendiri gitu ya. Ya ayo harus gitu loh. Teman-teman harus ngelakuin itu, harus bisa assessment diri sendiri dalam hal tentang yang sederhana mungkin seperti ini, tentang kelebihan dan hal yang perlu ditingkatkan, bukan kekurangan ya, tapi hal yang perlu ditingkatkan. Mungkin kita biasa kelebihan kekurangan gitu. Kalau saya pribadi akhirnya ya 2020 ini tuh amazing banget Mbak Arta kalau bagi saya ya, kayak banyak akhirnya jadi banyak jadi banyak mikir gitu, jadi banyak bercermin diri kayak ya harus positive thinking kayak gitu, ketika jalanin hidup itu ya positive thinking, harus kasih imun ke mental gitu ya, imun ke mentalnya itu yaitu berpikir positif, mikir aja semua akan bisa baik-baik aja. Kalau orang-orang di sekitar walaupun nggak ketemu, kita bisa tetap jalin silaturahmi. Hal-hal positif sederhana kayak gitu tuh penting ternyata untuk kita lakukan, termasuk mengganti kata-kata yang mungkin biasanya bakal buat kita mikirnya jadi drop, diganti gitu. Jadi kayak kekurangan tadi saya sebutkan adalah hal yang perlu kita tingkatkan gitu ya. Kalau kekurangan kan nanti kita mindsetnya adalah ya udah itu kurang tuh, udah itu kurang, ya udah kalau udah kurang udah gitu. Tapi kan kalau diganti menjadi hal yang perlu ditingkatkan, itu tuh ada kayak poin, oh iya perlu nih, berarti harus ditingkatkan, nggak bisa gitu-gitu aja gitu ya. Oke. Tadi self assessment tadi, gimana sih caranya? Hal sederhananya saya tuh baru belajar dari salah satu rekanan saya di asosiat psikolog di salah satu biro, bagaimana beliau
eh, ngelakuin assessment diri untuk diri kita terkait dengan kelebihan dan hal yang perlu kita tingkatkan. Apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama itu adalah di 2020 nih, apa sih yang udah kita capai gitu ya. Nggak mesti harus hal yang besar, hal-hal sederhana aja juga kalau itu bisa tercapai itu juga adalah hal penting gitu ya. Mungkin kita terbiasa untuk ini kita tuh terbiasa untuk pencapaian tuh harus besar, harus ada medalinya, harus ada pialanya gitu ya. Kan biasanya tuh kayak gitu. Ya. Harus ada sertifikatnya gitu ya. Enggak, hal-hal sederhana kayak misalnya kayak saya nih, ibu rumah tangga. Pencapaian saya bisa sekarang tuh udah bisa ngebake roti sendiri di rumah. Itu kan pencapaian ya yang sebenarnya harus kita appreciate untuk diri kita sendiri. Kayak gitu. Atau pencapaian lainnya sebagai seorang ibu, anak saya bisa ngitung tuh 1 sampai 10 gitu dengan proses yang nggak lama, itu juga pencapaian gitu. Atau teman-teman mahasiswa, wah aku yang biasanya nggak pernah baca jurnal tuh sekarang udah bisa loh baca jurnal dan jadi suka. Itu tuh itu pencapaian gitu ya. Itu luar biasa banget. Saya mengalami yang awalnya tuh yang kayak aduh males banget baca jurnal, ya udah deh di abstraknya aja gitu ya. Tapi ternyata kayak saya udah nggak kuliah lagi, tapi ternyata sekarang itu ketagihan baca jurnalnya malah setelah lulus. Waduh, kenapa nggak dulu ya? Pikirnya tuh kayak gitu. Oke, pencapaian tuh lagi nggak apa-apa lah ya gitu ya. Pencapaiannya itu tidak mesti harus ada pialanya, nggak mesti harus ada piagamnya, tapi hal-hal yang memang itu membuat diri kita ngerasa bangga sama diri kita itu adalah sebuah pencapaian. Oke, kita buat pencapaian kita misalnya itu tadi. Mungkin kayak saya pribadi misalnya, oh ya di 2020 saya punya platform nih, punya arah kata, itu adalah sebuah pencapaian buat saya. Kemudian kelebihan diri saya apa ya gitu ya. Oke, yang pertama mungkin terkait dengan public speaking, bagaimana cara berbicara itu saya rasa itu adalah kelebihan saya. Kemudian yang kedua adalah membangun relasi kayak gitu. Kemudian yang ketiga apa? Dua aja deh gitu ya. Dua misalnya. Terus hal yang perlu saya tingkatkan apa gitu ya. Aduh, saya tuh nggak bisa desain gitu kan. Saya belum pandai tuh ngedesain. Terus nggak pintar tuh editing gitu. Itu adalah dua hal yang perlu saya tingkatkan. Oke, kadang itu adalah ternyata nggak sadar atau tanpa sadar itu berkaitan tuh sama pencapaian kita. Poin saya di kelebihan, itu mendukung banget dengan jalannya platform. Yang ternyata hal yang perlu saya tingkatkan juga itu berkaitan sama pencapaian saya gitu ya. Bagaimana tapi akhirnya kita malah menjadi berpikir apa sih yang perlu ditekan. Oh iya, aku nggak bisa editing. Kita jadinya mikir gimana sih caranya biar kita bisa melakukan itu gitu ya. Oh iya deh, belajar YouTube tuh udah bisa buka apapun misalnya. Atau oh iya, saya harus cari rekan yang bisa melakukan itu gitu. Akhirnya kan itu jadi buat kita nge-assess bahwasanya oh iya, oke, ini itu limit saya. Tapi saya harus bisa nge-break limit itu, harus bisa buat limit itu menjadi nilai plus ke depannya gitu. Itu adalah self assessment. Jadi kita tahu, oh iya, ini loh lebihnya aku tuh kuat tuh di sini. Kemudian oh iya, ini yang kurang. Kalau ini yang kurang, berarti apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Berarti itu tuh kurang lebih pakai ini ya Mbak ya, pakai analisis SWOT ya. Bisa. Mungkin ya kalau SWOT tuh kan nggak semuanya paham, Mbak Arta ya. Benar, kalau teman-teman yang tahu SWOT itu bisa dipakai banget. Kalau yang kalau
bisa pakai SWOT, bisa. Cuman kalau yang kayak tadi itu kan hal yang sederhana aja gitu, yang bisa Iya. dikaitkan terkait dengan itu gitu. Kemudian kita udah tahu nih visi kita apa, terus kita udah self assessment diri kita apa poin poin kuatnya kita dan hal yang perlu kita tingkatkan gitu kan. Kemudian ini tuh kalau menurut saya menjadi hal yang penting, poin yang ketiga ini yaitu adalah prioritas your life, prioritaskan kehidupannya kamu gitu. Kadang kan kita itu kita tuh makhluk sosial, kadang tuh sosialnya kesosialan banget gitu ya. Misalnya Iya, kita bener banget itu Mbak. 2021 aku ingin membahagiakan orang-orang di sekitarku gitu. Itu targetnya. Tapi lupa, itu tuh kan bukan buat diri kamu gitu, bukan buat kita secara langsung, tapi untuk orang di sekitar kita. Gimana coba poin of view-nya diubah menjadi prioritaskan kehidupan kamu. Misalnya, oke, aku apa sih yang buat aku bahagia gitu ya. Tadi Mbak Arta di awal sudah bilang kebahagiaan mahasiswa itu adalah lulus gitu ya. Nah, ketika itu nanti Iya, sudah tercapai, otomatis kan kita akan bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kita juga kan gitu. Orang-orang sekitar kita juga akan happy dengan pencapaian kita. Jadi itu prioritaskan dulu tuh diri kita, apa sih yang kita mau. Jadi makhluk sosial itu nggak salah gitu ya. Cuman kadang memang harus memprioritaskan diri sendiri biar bisa melakukan hal lebih besar lagi buat orang lain gitu. Jadi itu dilihat apa sih yang memang untuk diri kita gitu ya. Kemudian yang keempat adalah mengidentifikasi nilai-nilai kita. Maksudnya gimana Mbak Agi mengidentifikasi nilai-nilai? Itu tadi berkaitan dengan apa sih nilai-nilai yang harus kita kuatkan untuk mencapai visi kita. Misalnya kalau saya pribadi di 2001 saya berharap selain arah kata, saya punya platform, kemudian saya sedang akan merintis bersama sebuah biro psikologi gitu ya, bareng-bareng sama, walaupun belum punya sendiri gitu ya, tapi menjadi bagian dari hal itu kan juga menyenangkan. Berarti besok ke 2021 biro yang ada harus menjadi biro yang besar gitu, menjadi biro yang mampu bersaing di balik papan kayak gitu kan. Oke, berarti nilai-nilainya apa yang harus saya identifikasi terkait dengan visi itu? Oke, integritas itu penting gitu ya. Bagaimana saya harus ngejaga tuh nilai-nilai integritas? Saya harus ketika nanti pelaksanaan tes, bagaimana saya bisa profesional sebagai psikolog, bisa jujur ketika menyampaikan setiap hasilnya gitu ya. Bagaimana kita tidak terintimidasi dengan orang-orang di sekitar gitu kan. Nilai-nilai yang kayak gitu. Atau tadi pengen lulus gitu kan. Nilainya apa? Nilainya adalah terkait dengan bagaimana menjaga semangat, bagaimana terus berpikir positif gitu ya, tidak mudah menyerah, kan gitu-gitu kan, nilai-nilai hal-hal yang seperti itu, bagaimana itu bisa mencapai visi kita tadi ya. Kemudian yang kelima itu adalah ngerancang goalnya. Kalau visi tadi itu kan baru ini ya, lingkupnya tuh luas banget, gitu, luas banget, global banget. Nah sekarang stepnya adalah goalsnya apa, betul-betul targetnya itu apa gitu ya. Berarti kalau sudah seperti itu harus spesifik, time, waktunya spesifik, peran kita di goal itu juga spesifik. Misalnya lulus tuh akhir tahun, misalnya ngejarnya akhir tahun November, wisuda November di kampus kita tuh tanggal berapa sih?
Ya udah ditulis misalnya 5 November 2021 sarjana, atau 2 November 2021 sumpah profesi gitu kan. Harus sedetail itu goalsnya kita. Sedetail itu. Atau kayak saya goalnya, oke, berarti saya di akhir tahun gitu ya, 1 Desember seenggaknya saya udah pegang 7 klien gitu. Itu kan detail, sedetail itu goals yang harus kita lakuin. Jangan cuman ya udah gitu aja gitu. Gitu kan kadang tuh kan kita masih terbawa suasana. Gitu. Tapi ternyata nggak bisa gitu teman-teman. Nggak bisa cuman ya udah let it flow aja gitu. Kayak tadi saya di awal ngomong, orang aja yang punya perencanaan di 2020 itu udah kalang kabut, gimana? Enggak, Ya nggak punya. nggak sama sekali nggak punya gitu ya. Kemudian, nah yang terakhir yang penting adalah outline action plan, di outline, di garis bawahi apa yang harus dilakuin untuk itu. Berarti kalau mau lulus sebagai mahasiswa profesi nih ya teman-teman yang ada di sini, misalnya untuk menjadi lulus gitu ya, biasanya 1, mengerjakan ujian. Kalau magister profesi itu lumayan ujiannya. 1, ujian internal bulan sekian, kemudian ujian eksternal, kemudian itu ujian eksternal, ujian HIMSI, kemudian harus kalau tesis stepnya adalah seminar proposal, seminar hasil, kemudian pendadaran gitu ya. Itu kan action plan yang harus kita tulis gitu ya. Kemudian kalau di Mbak Arta sekarang selain itu tambahannya harus publish gitu. Berarti kan jurnal, itu harus publish jurnal. Berarti kan salah satu action plan yang harus dilakukan adalah mulai mencari jurnal mana yang akan dituju. Bagaimana sih cara masuk bisa mempublish jurnal kita di lembaga tersebut. Itu tuh kan harus action plan-nya harus jelas kita tuliskan. Cuman kembali lagi teman-teman, kita belajar dari 2020. Kita tidak bisa kaku, tidak bisa saklek pada hal tersebut. Kita juga harus punya daya fleksibilitas yang bisa kita atur gitu ya. Bukan berarti akhirnya membenarkan, oh iya nggak bisa ya udah deh pakai yang itu. Enggak, kita harus tahu bagaimana kita harus fight dan kita harus mikir untuk ngambil jalan yang lain. Itu kita harus punya dasar-dasarnya. Beda orang, beda hal tersebut. Misalnya kayak belajar deh dari 2020 gitu ya. Nggak bisa ngapa-ngapain misalnya. 2020 kemarin nih contohnya nih ya, harusnya lulus nih di 2020. Cuman ternyata yang harusnya biasanya bimbingan tatap muka nggak bisa. Nah, di saat-saat seperti itu kita harus memikirkan opsi lain. Oke nih, nggak bisa tatap muka. Berarti apa sih yang harus dilakukan? Oke, kita harus komunikasi gitu. Kita harus siap untuk kemungkinan lain. Oke, apa sih yang harus dilakukan? Oh, dosennya minta Zoom aja gitu ya, atau bertemu secara virtual. Oh, yuk kita harus siap untuk itu. Kenapa? Karena itu adalah salah satu proses kita untuk mencapai goals-nya kita gitu. Jadi kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi harus memang tahu kapan kita harus fight dan kapan kita harus memikirkan yang lain. Nah, yang sebenarnya harus dilakuin juga tuh salah satunya adalah di dalam pembuatan perencanaan, kita harus juga buat perencanaan opsi tambahan itu, Mbak Arta. Jadi nggak ujuk-ujuk ketika berhadapan sama masalah baru mikir apa sih yang opsi
plan B-nya gitu. Jadi dari awal ketika kita buat life plan, kita harus punya plan A, plan B, plan C, plan D dengan segala kemungkinan yang di awal kita prediksi. Nah, kalau ternyata di plan itu nggak ada yang kepake gimana? Ya, kita harus mikir gimana caranya memodifikasi plan-plan kita tanpa mengganggu petnya kita, tanpa mengganggu goalsnya kita. Kayak gitu-gitu. Kadang tuh kan itu tuh yang berat. Kadang kan ketika, aduh, aku kok nggak bisa mencapai goalsku ya gitu. Padahal aku udah ngerencanainnya dengan mateng kayak gitu. Terus apa ya? Kayak persiapan sih buat semua keadaan. Kita nggak tahu 2021 kan, kita juga nggak tahu apa yang terjadi kan besok. Nggak tahu. Gitu. Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Apa ya, teman-teman, situasi, keadaan, cuaca atau apapun itu kita nggak pandemi, kita nggak bakal bisa prediksi. Kita nggak bakal bisa prediksi itu. Tapi kita bisa nyiapin diri kita untuk mampunya menghadapi semua keadaan itu, gitu loh. Yang kayak gitu-gitu, yang hal-hal positif yang kayak perlu kita ingatkan sama diri kita, kayak kita bisa kok ngadapin apa yang akan terjadi di depan gitu. Nah, ini tuh terkait dengan bagaimana akhirnya kan kalau nggak kecapai ya kecewa gitu. Iya, wajar, kecewa itu wajar. Siapa sih yang nggak kecewa ketika apa yang dia inginkan tidak tercapai gitu ya. Tapi merilis kecewa itu selanjutnya menjadi semangat baru, itu yang penting gitu loh teman-teman. Kalau di bahasa psikologi itu ada namanya stabilitas emosi. Bagaimana kita menjaga stabilitas emosi kita. Kayak keadaan di sini. Mungkin dulu di 2019 kita mikir, wah happy banget ya bisa kerja di rumah gitu. Wah happy banget tuh bisa ngapa-ngapain tuh dari kasur gitu. Bagaimana teman-teman? Apa yang dibayangkan sudah terjadi dan apa yang dirasakan penat kan gitu loh. Nah, itulah stabilitas emosi itu. Bagaimana kita harus ngatur. Bener banget sih, Anggi. Jadi kayak orang-orang kan banyak banget ya, ketika situasi lagi sekolah nih, lagi kuliah, pengen banget ya santai-santai dulu di rumah, terus ya mager-mager gitu. Sekarang kejadian dan habis itu kok bosen banget ya, aku butuh temen, pengen keluar. Iya, yang kayak gitu. Bingung juga ternyata. Bingung kan. Kalau ini ya, kebetulan saya sama Mbak Arta ini di kampus yang sama, di mana kampus kita ini jarang banget libur gitu ya. Kampus lain libur tuh, kampus kita tuh nggak libur, sampai ada bahasanya kampus kita tuh nggak, tanggal kalendernya itu hitam semua, bahkan hari Minggu gitu ya. Bahkan hari Minggu sekarang angkatan Arta iya, praktikum gitu ya. Iya bener, praktikum jeder jeder dikasih tuh merah semua. malah bingung kan. Berarti satu poin yang harus kita garis bawahi nih teman-teman, hati-hati kalau ngomong. Ternyata omongan tuh doa. Keramat banget omongan kita tuh kadang-kadang. Mungkin yang ngomong kan nggak satu ya, Mbak Arta ya, ngomong semoga tanggal merah gitu kan, betul dikasih tanggal merah. Iya, ya sudahlah, itu sudah terjadi. Berarti kan perlu itu hati-hati kan kalau ngomong tuh, kita nggak pernah tahu kapan omongan kita yang mana yang diaminkan gitu ya. Iya. Tuh, jadi kalau sekarang tuh ngomong tuh yang baik-baik aja kalau bisa. Kalau tidak bisa maka diamlah. Itu kan ada pepatah yang kayak gitu tuh. Ternyata betul. Kalau memang nggak bisa ngomong baik, ya udah diam aja gitu ya. Gitu sih teman-teman. Jadi memang harus penting tuh stabilitas emosi. Bagaimana kita ngatur. Oke, kita tahu nih. Oke, aku tuh udah bosen. Aku bisa meledak ketika ada hal yang tidak aku sukai gitu ya. Oke, berarti apa? Kayak aku harus tenangin diri.
aku harus ngerilis stresku gitu. Banyak caranya ya teman-teman, sahabat Taraga dan sahabat Arakata. Iya. Salah satu hal sederhananya adalah relaksasi gitu ya. Sesederhana tarik nafas, tahan, keluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan gitu. Itu bisa ngerilis stres kita. Bahkan kadang itu kan kita hanya butuh waktu untuk diri sendiri, ngobrol sama diri kita, apa sih yang kamu ngerasain, bila kalau saya tuh selalu bilang oke. Sambil tuh kadang suka yang ngomong sendiri self. Jadi 2020 ini sebagai orang yang ada di ranah psikologi, ilmu psikologinya kepake banget, itu alhamdulillah gitu ya teman-teman. Kayak itu self healing, terus self talk gitu, kayak ngomong sama diri sendiri. Kayak 2020 tuh pasti siapa sih yang nggak punya rencana hebat untuk kehidupannya ya Mbak Arta ya. Banyak banget yang sudah punya rencana, cuman akhirnya ini semua kan kadang kita aduh gagal banget aku tuh, kayak ngerasa kayak gitu ya, pasti ada. Cuman inget, ini tuh bukan cuman salah kamu, dan nggak cuman kamu yang ngerasain kayak gini gitu ya. Satu Indonesia, bahkan satu dunia saat ini merasakan hal yang sama. Cuman kamu harus bangkit gitu ya. Kamu nggak sendiri, kamu harus bangkit, kamu harus tough untuk ngejalanin 2021. Udah nggak ada lagi yang harus diratapi, nggak ada hal yang harus ditangisi lagi gitu ya. Boleh nangis, boleh sedih, wajar gitu ya teman-teman, wajar banget sedih gitu. Jangan malah nggak boleh dihindari gitu ya. Nggak apa-apa, bersedih itu wajar. Ketika tidak mencapai sesuatu itu kecewa, wajar. Cuman ingat untuk bangkit lagi, itu yang poin pentingnya. Nggak cuman mewajarkan apa yang kita lakukan, tapi kita harus berpikir gimana boleh apanya berapa lama gitu. Kan kita tuh sebenarnya boleh bersedihnya, boleh, nggak ada yang salah gitu ya. Cuman kan sebenarnya ya. Tapi kan ketika kita sudah bersedih terus akhirnya menjadi gini, ketika kita bersedih terus malah ganggu aktivitas kita, malah buat kita malas-malasan. Nah itu tuh yang salah. Itu adalah batas di mana kita harus nggak boleh gini aja. Udah cukup sedihnya gitu. Ya teringat dikit-dikit nggak apa-apa, cuman ingat lagi kalau saya harus menjalani hidup ke depannya. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi limitnya kapan sih kita harus change gitu ya. Udah kalau misalnya itu sudah ada dampak yang jelek gitu ya, udah jadi males, terus malah nggak produktif, nah itu stop sedihnya gitu. Jadi kadang kita, kalau saya sih sama diri tuh ya kadang tuh cukup oke, ini udah nggak bener lagi nih rasa kecewanya, rasa gagalnya udah nggak boleh kayak gini lagi nih. Udah tidak mikir besok bisa buat konten apa ya, besok bisa nulis apa ya. Nah untuk saya pribadi, ini udah nggak bener nih, udah keluar dari track yang harus dilakuin. Yuk balik lagi yuk, ini loh jalannya kita gitu. Jadi kayak gitu kan, Arta. Jadi kalau karena kita sama-sama ini ya Teh ya, sama-sama psikologi nih, jadi kita tuh sebenarnya mungkin karena dicekokin psikologinya jadi lebih aware dengan emosi kita sendiri. Nah sebenarnya kalau misalkan teman-teman yang mungkin non psikologi nih, gimana cara, kan kadang nggak sadar nih kalau ternyata udah di luar batasnya gitu. Gimana sih cara simpelnya, mungkin gimana untuk menatanya kayak gitu, untuk balik lagi, untuk semangat lagi gitu, untuk balik lagi ke koridor perencanaan kita gitu. Iya bener. Jadi mungkin teman-teman sahabat Taraga, sahabat Arakata kan ngomong, iyalah mbaknya kan orang psikologi, bahkan psikolog gitu ya. Iya. Cuman ingat kita tuh sama-sama manusia, itu satu. Terus kemudian adalah, ya itu tadi, hal sederhananya adalah ketika kita ngerasa kita sudah tidak produktif, lebih banyak hal yang negatif, itu adalah saatnya kita untuk menyudahi apa yang
perasaan itu Emosi harus dirilis gitu ya. negatif. Bahkan kalau misalnya memang ngerilis ya udah bisa cepet, itu jauh lebih baik sebelum ngerasain hal negatif gitu ya. Kenapa sih harus ngerasain hal negatif dulu baru berubah gitu kan? Kalau udah oke, iya Iya, sedih gitu. Iya, kamu nggak bisa mencapai apa yang kamu inginkan gitu. Oke, ayo semangat lagi yuk gitu. Yuk benar. balik ke petnya, ayo balik ke goals yang ingin kita capai. Action plan-nya yuk diperbaiki, ambil plan yang lain gitu. Atau sesederhana minta untuk orang di sekitar kita mengingatkan gitu ya. Support system itu penting gitu. Mbak, Mbak, keluargaku tuh toksik gitu kan. Kadang kalau anak sekarang tuh sering ya ngomong gitu ya, Artaya gitu, atau circleku tuh toksik banget deh gitu. Di antara itu pasti ada orang yang bisa kita minta untuk sharing, minta untuk mengingatkan kita, kembali lagi ingat bagaimana kita harus positif untuk, tapi bukan tidak menjadi toxic positivity gitu ya. Apa sih toxic positivity itu? Terus silakan teman-teman, sudah banyak platform yang menjelaskan hal tersebut. Saya bukan akhirnya menjadi semuanya, oh iya nggak apa-apa, semua akan baik-baik saja. Nggak boleh gitu juga teman-teman. Iya, nggak bisa kayak gitu juga. Itu yang namanya toxic positivity. Mentidakpapakan semua yang terjadi gitu ya. Kamu akan baik-baik saja gitu kan. Kadang kan kayak gitu saatnya memang. Tapi kalau kita memang butuh bersedih, ya kita manusia gitu ya, punya emosi. Alhamdulillahnya Allah kasih banyak hal, banyak macam emosi yang bisa kita rasakan. Gak cuma happy-happy aja gitu. Kayak tadi Mbak Arta udah jelasin tentang muhasabah diri. Kita sedih, yaitu muhasabah untuk diri kita kan. Apa yang misalnya kita kehilangan sesuatu, akhirnya kita sedih gitu ya. Akhirnya kita muhasabah. Oh iya ya, aku kemarin lupa bersyukur sama hal-hal yang kecil, makanya langsung diambil Allah tuh nikmat yang aku inginkan gitu. Atau sesuatu yang ingin kita capai kemudian nggak bisa kita capai. Mungkin Allah minta aku jadi hamba yang lebih sabar, jadi orang yang mawas diri, tidak terlalu menggebu-gebu gitu kan. Jadi yang muhasabah untuk diri kita kayak gitu sih teman-teman. Kalau dalam perspektif Islam kayak gitu sih. Jadi memang itu apa ya 2020 ini ya 2020 ini jadi kayak itu ya Artaya, sebagai muslim kita jadi kayak ini tuh banyak momen yang bisa kita perbaiki. Sudah sejauh apa sih ibadah kita gitu. Tuh kalau kita di kehidupan tuh ya teman-teman, life plan itu ya itu nggak cuma duniawi aja. Kalau suami saya gitu ya ngingetin banget sampai tuh di papan kayak kita tuh punya ya buat saya ngingetin apa itu tuh suami saya sampai nulis gitu ya. Tolong diingatkan untuk sholat di masjid terus, tolong diingatkan ya nggak boleh tidur habis asar. Itu tuh dia tulis apa untuk saya bantu mengingatkan. Itu kan life plan ya. Jadi di rumah life tuh ada plan, tulisan gitu ya? Iya, jadi dia ngeprint, suami saya ngeprint di kertas gitu ya, terus suami nulis satu, Bun, tolong diingatkan ayah tidak boleh. Jadi yang nggak boleh itu ditulis, tidak boleh tidur setelah sholat subuh, tidak boleh tidur setelah sholat asar. Bun, tolong ayah diingatkan sholat di masjid, tahajud, duha. Sampai ngomong tuh suami. Kalau saya tuh kan tipikalnya kalong ya. Jadi jam 3 tuh kadang masih bangun, jam 2 tuh masih bangun. Soalnya otaknya ngebul-ngebulnya jam-jam segitu gitu ya. Tuh sampai bilang boleh diraukin pakai air tuh.
boleh dibasuhin mukanya biar bangun sholat tahajud gitu. Itu buat kan tahajud. apa ya, saya belajar banyak untuk life plan sebagai seorang muslim dari suami gitu ya. Mm-mm. Ya mungkin mungkin ya itu kita kadang suka lupa, kita fokus sama kehidupan dunia, life plan dunia, terus life plan eh, religiusitas kita Kan, lupa. iya itu Gitu penting ya. banget ya. Itu yang penting. Beda-beda ya kalau kalau di rumah sih yang satu bangunin kayak gitu. Ya saling ngingetin, nggak Iya, sampai nulis gitu sih. Itu mungkin bisa jadi eh, buat Arta juga nih. Kayaknya ada misalnya doa yang nggak hafal-hafal nih, jadi ditempel kayak gitu ya. Itu oke oke iya perencanaan itu. buat setiap rumah beda-beda ya. Mm-mm. Ya itu tadi beda. Kita tiap individu tuh punya caranya yang beda-beda kan. Arta untuk bagaimana kita nulis. Ya itu kalau teman-teman mau ya udah tulis gitu, tulis di mana di salah satu sudut gitu ya. Ya udah tulis lulus 20 November 2021 gitu. Jelas gitu kan. Terus step-stepnya ditulis juga, itu penting kan untuk ngingetin kita, karena kadang kalau udah kuliah, kalau udah sekolah tuh rasanya kalau udah ketemu titik mentoknya tuh rasanya pengen nyerah banget gitu kan. Saya sudah pernah merasakannya Arta. Kayaknya ya itu kemarin itu mungkin saya ngerasa ini ya teman-teman, saya kuliah itu S2 tuh karena sambil mengandung, terus sempat ketemu sebuah keadaan yang buat saya akhirnya drop. Nah itu kemarin tuh sempat drop, terus akhirnya menjadi tidak produktif, akhirnya malah menghindar. Loh ternyata yang rugi ya diri saya sendiri gitu kan teman-teman. Oh, Itu kadang kita kan ini sebenarnya Arta lupa. pengen banget tanya masalah ini nih, sebenarnya kan luar biasa banget dia Teh Anggi itu tuh kok bisa gitu kuliah S2 mapro kayak gitu, terus nikah, mengandung, punya anak, terus ya long distance juga sama suami itu Iya, hal LDM-an. yang sangat sulit banget, tapi kayaknya waktu kita terbatas banget ya, ini tinggal 5 menit lagi Kita kayak gitu, mungkin nanti kita bahas ya yang bisa kapan-kapan kehidupan gitu eh, mahasiswa yang menikah gitu ya, mahasiswa pas profesi, waduh profesi luar biasa. khususnya yang sambil apa dua dua peran kayak gitu ya, sebagai Iya, 2 peran. mahasiswa Ini tetap penting jalan ya banget loh itu Teh bisa. Agi. Apalagi buat Oke, Arta nih, ini baru banget juga nih. baru Tiba-tiba banget juga nih gitu. Oke, mungkin dari iya Teh Anggi terus nih ada closing nih di detik-detik terakhir mm, gitu buat sahabat boleh. Araga Diri dan sahabat Arah Kata. Mm-mm. Eh, teman-teman, kalau buat saya kadang mungkin life plan itu bisa bisa dilakukan dengan pelatihan gitu ya, bisa di coaching gitu ya. Mungkin nanti ini next ke depannya siapa tahu Taraga sama Arah Kata nanti di awal tahun bisa collab kita buat workshop kecil-kecilan untuk bagaimana mengatur life plan gitu ya, mendampingi teman-teman sahabat Taraga dan sahabat Arakata untuk life plan gitu. Bisa nanti next semoga Bisa. punya kelonggaran waktu untuk itu gitu ya. Tapi kembali lagi ingat Amin. satu poin adalah yang bisa mengatur life plan kita itu adalah diri kita teman-teman. Gitu ya. Wah, mungkin di dalam menghadapi setiap kehidupan itu kadang nggak sesuai sama rencana kita. Cuman saya menemukan satu quote baru akhirnya setelah mengalami perjalanan ini adalah di dalam kehidupan itu setiap perencanaan itu mungkin tidak pernah berjalan mulus. Tapi jangan lupa untuk selalu menyelipkan kebahagiaan di setiap rencana kita. Jadi jangan lupa bahagia teman-teman, gitu Mbak Arta. Aduh. Itu Ya, penting, itu penting. Harus bahagia. Gitu. Itu adalah dengar ya teman-teman yang sekarang lagi lihat saya, kamu, iya kamu yang lagi nonton, kebahagiaan kamu tuh prioritas diri kamu. Itu jadi tertawa banget karena kadang-kadang tuh saya tuh kayak gini.
aku tuh selama hidup ini tuh jarang banget kayaknya bahagia gitu. Kayaknya ya ya udah ya bahagia secukupnya lah, sedih ya udah secukupnya terus balik lagi kayak gitu. Ya udah jadi kayak yang belum banget bahagia kayaknya jarang gitu. Nah itu buat jadi ngingetin kita lagi ya jangan lupa teman-teman kata Teh Anggi ini jangan lupa Jangan lupa bahagia. Jangan lupa setelah membahagiakan diri kamu, kamu baru bisa bahagiain orang lain. Ingat ya, Iya, jangan cuman bahagiain orang lain aja bisanya. iya. Ya, penyakitnya orang Indonesia nih terlalu seneng bagian orang lain terus. Iya. Oke, Ingat ya, poin ketiga gitu dari Teh 6 Anggi. poin tadi. Prioritaskan kehidupan kamu termasuk kebahagiaan. Prioritas jangan lupa bahagia. Oke. Oke gitu Teh Anggi, terima kasih banyak hari ini udah Sama-sama. dapat banyak banget eh, pembahasan tentang life plan buat mungkin teman-teman tahun 2021 jadi bisa oh aku harus kayak gini nih udah dapat kisi-kisinya nih dari Teh Anggi kayak gitu. Insya Allah Dapat ini sangat contekan. bermanfaat buat dapat contekan nih kayak gitu. Udah ngerangkum dari Google loh. Iya. Bercanda. Betul. Betul. Oke, ini dari Teh Anggi ini beliau ini dari foundernya platform Arah Kata. Terima kasih banyak sahabat Arah Kata, sahabat Hargai Diri. Terima kasih banyak Teh Anggi sudah Iya. sharing-sharing tentang gimana caranya life plan kayak gitu. Mungkin Oke. gitu Teh Anggi. Makasih ya, Teh. Insya Saya Allah pamit kita dulu. bisa sama-sama. Insya Allah kita bisa kerjasama di berikutnya. Oke. Amin. Terima kasih ya. Assalamualaikum Teh Anggi. Iya. Iya, terima kasih Teh Anggi sudah diingatkan tadi tentang bahagia nih, kata teman-teman kayak gitu. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat sahabat Taraga Diri dan sahabat Arah Kata sudah mau mendengarkan kegiatan Salam Diri malam hari ini. Oke, walaupun rintik-rintik sahdu ya, insya Allah bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman mau dengerin lagi, bisa dengerin di IGTV, bisa di Spotify juga. Gitu teman-teman, terima kasih banyak. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Semoga ini bermanfaat dan kalau misalkan ada yang pengen dibahas, bisa chat di DM atau bisa bilang ke teman-teman founder, co-founder, dan tim dari Taraga Diri. Sekian, kalau misalkan Arta dan Teh Anggi ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.